Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan pelajaran kali ini kita akan membahas tentang prinsip tongkat estafet. Seperti yang kita sudah pelajari, bahwa the Lord's Supper tidak cuma dilakukan 1 tahun sekali. Walaupun Passover dilakukannya 1 tahun sekali. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus menginstitusikan the Lord's Supper untuk menggantikan Passover. Dan kata menggantikan ini, konsepnya adalah estafet. Kata estafet menunjukkan bahwa tongkat estafet yang dibawa oleh 2 pelari ini sama. Dan 2 pelari ini kita namakan, pelari pertama adalah Passover, lalu pelari kedua adalah the Lord's Supper. Jadi kita ulangi prinsipnya. Tongkat estafet yang dibawa adalah sama. Tetapi tongkat estafet ini dibawa oleh 2 pelari yang berbeda, yaitu the Passover dan the Lord's Supper. Dan 2 pelari ini yang membawa tongkat yang sama berlari di 2 dispensasi yang berbeda. Ketika pelari estafet kedua hendak menerima tongkat estafet dari pelari sebelumnya, pelari ini bukan baru mau lari atau tidak diam di tempat. Kecepatan lari dari pelari kedua untuk membawa tongkat estafet harus sama kecepatannya dengan pelari sebelumnya. Sehingga pelari kedua hanya menerima tongkat estafet dan berlari sama kecepatannya dengan pelari sebelumnya karena tidak ada bedanya antara pelari 1 dan pelari kedua. Artinya, pelari kedua harus sudah start atau mulai berlari sebelum dia menerima tongkat estafet untuk menyamakan kecepatannya dengan pelari nomor 1. Mari kita pindah ke cerita The Passover dan The Lord's Supper. Kita tahu bahwa the Lord's Supper ini dibuat sebelum kayu salib. Dan setelah kayu salib kita tahu cuma ada pergantian pelari yang membawa tongkat yang sama. Jadi dari segi tongkat estafet, semuanya sama. Yang dibawa tidak ada yang berubah. Nah, pertanyaannya kenapa ada perubahan dari the Passover ke the Lord's Supper? Yang kita lihat di sini ada pergantian nama. Pergantian nama terjadi karena ada kayu salib. Artinya kayu salib ini yang membuat pelarinya berbeda walaupun tongkat estafetnya sama. Kita tahu kalau ada unsur yang digantikan, artinya ini ada unsur kematian. Jadi kenapa pelari sebelumnya tidak lanjut setelah kayu salib? Karena pelari sebelumnya ada unsur bunuh domba. Jadi kita tahu bahwa ada 2 dispensasi lari. Pelari pertama yang adalah Passover, ada unsur bunuh dombanya yang terjadinya sebelum kayu salib. Dan unsur bunuh dombanya tidak dilanjutkan oleh pelari kedua, yaitu the Lord's Supper. Jadi penerus pelari pertama tidak akan meneruskan bunuh dombanya. Artinya, tongkat estafet ini bukanlah apa yang dilakukan pelari pertama, yaitu bunuh domba. Karena bunuh domba tidak dilanjutkan. Artinya pelarinya ini adalah bunuh domba yang dilakukan di aktivitas Passover. Sedangkan tongkat estafetnya bukan bunuh domba karena bunuh domba berakhir di kayu salib. Sedangkan tongkat estafetnya masih dilanjutkan oleh pelari kedua, yaitu the Lord's Supper. Karena tongkatnya masih dibawa oleh the Lord's Supper, artinya ada sesuatu yang setelah kayu salib yang masih dilakukan tetapi bukan bunuh domba. Jadi, kalau bilang terjadi sesuatu perubahannya setelah kayu salib adalah tidak lagi dilakukannya bunuh domba. Tetapi, bayang-bayang yang tidak pernah berakhir, itu bukanlah bunuh domba, tetapi bayang-bayang yang tidak pernah berakhir ini membicarakan tentang tongkat estafetnya yang tidak ada di semua dispensasi antara
sebelum kayu salib atau setelah kayu salib. Jadi saudara-saudara, jangan salah pakukan. Dengan prinsip meneruskan ini atau estafet, artinya ada yang diteruskan yang tidak berubah, walaupun ada segi perubahannya dalam bunuh dombanya. Biarlah kita lebih paham lagi bahwa the never ending shadow bukanlah bayang-bayang kematian atau bunuh domba. Jadi kita percaya bahwa bunuh domba sudah tidak berlaku lagi di setelah kayu salib. Demikianlah summary kita kali ini. Kita bertemu lagi di summary berikutnya. Terima kasih ya sudah mendengarkan summary ini. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat.